Saat aku di tahun kedua kuliah, aku dipaksa menerima bayaran 1 juta yuan untuk menjadi guru les bagi putrinya. Gadis kecil itu liar dan memberontak. Aku pura-pura sakit agar dia mau belajar. Menjelang ujian masuk universitas, aku menangkapnya sedang dugem sambil menggantung infus. Aku lemparkan uang les ke wajahnya, lumpur tak bisa diperbaiki. Meski kau beri aku 500.000 lagi, aku tak mau jadi gurumu. 5 tahun kemudian, aku terjebak di sudut olehnya yang sudah sukses dalam studi, tak bisa berkutik. Liu Ruyan menangis terseduh-seduh, matanya basah. Jiang Yichen, kau kanker stadium akhir? Ini 100 juta. Bohongi aku lagi, guru baikku. 5 tahun kemudian, aku kembali ke Shanghai. Demi biaya operasi, aku kembali menjadi guru les. Sahabatku merekomendasikan murid baru, seorang siswi SMA di kursi roda yang pendiam dan murung. Dia pemalu dan depresi. 700 yuan per jam, harga itu membuatku tergiur. Aku angkat tangan, dan sebelum aku menekan bel, pintu besar itu terbuka perlahan. Aku mendongak. Dua kamera 360 derajat di dinding mengarah padaku. Kebiasaan orang kaya, main misteri. Masuk ke dalam, seorang ibu rumah tangga menuntunku. Dia berhenti di depan sebuah kamar dan memberi isyarat bahwa orangnya di sini. Gadis kecil itu terbaring di tempat tidur, kepalanya diselimuti selimut. Sepertinya dia tidur. Bukan pertama kalinya aku bertemu gadis liar yang ogah les. Selama tahun-tahunku menjadi guru les, bahkan tipe paling sulit pun sudah kutaklukan, apalagi gadis murung seperti ini. Aku sendiri berjalan ke meja, mengeluarkan buku dan materi pelajaran. Masih 5 menit lagi pelajaran dimulai. Kau mau belajar atau tidak, itu terserah padamu. Jalan ini kau pilih sendiri. Aku hanya berharap 10 tahun dari sekarang kau tak menyesali pilihanmu. Selimut itu tampak bergerak sedikit. Melihat reaksinya, aku berdiri, berjalan mendekat, membungkuk untuk membantunya. Apakah kakimu tidak nyaman? Perlu aku gendong? Dia terdiam sejenak, suaranya pelan. Tapi begitu tanganku menyentuh pinggangnya, aku langsung merasakan keanehan. Kulitnya halus dan elastis, terlalu dewasa untuk seorang gadis kecil. Selimut tersibak. Muncul wajah gadis cantik dengan mata besar, alis lentik, dan hidung mancung. Dia menyipitkan mata. Suaranya mengandung rasa kantuk dan godaan. Guru Jiang, kau datang setengah jam lebih awal. Melihat wajah Liu Ruyan, aku merasa seperti disambar petir. Jantungku berdegup kencang. Secara refleks aku mundur setapak, lalu mundur lagi ke tepi meja. Berusaha terlihat tidak terlalu gugup. Gadis di depanku ini 2 tahun lebih muda dariku. 5 tahun lalu, dia adalah murid lesku. Saat itu aku di tahun kedua kuliah. Dia baru berusia 18 tahun, kelas 3 SMA, belum lulus. Tapi gadis liar ini. Sifatnya jauh lebih gila daripada orang biasa. Dia duduk, tiba-tiba membuka selimut dan melompat turun dari tempat tidur. Aku kaget dan segera membalikkan badan. Guru Jiang sekarang penakut sekali. Suara gesekan kain di belakang saat dia berpakaian. Liu Ruyan tertawa kecil. Bukannya sudah pernah lihat. Aku mengernyitkan dahi. Apa yang dia omongin? Aku heran menoleh ke belakang, hampir silau oleh pemandangan. Liu Ruyan hanya mengenakan tank top di atas, dan celana pendek hitam di bawah. Bertelanjang kaki, dia mondar-mandir di kamar. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan tubuhnya. Tak heran, kakinya putih dan jenjang. Pinggang ramping dengan otot perut yang jelas, sangat menggoda. Aku mengingatkannya. Sudah lewat 5 menit. Kalau kau mau les, ayo. Kalau tidak, aku pergi. 10 menit pun tetap dihitung 1 jam. Liu Ruyan baru bergerak lambat dari lemari. Mengambil jaring tipis untuk dipakai. Tapi sengaja dia biarkan bahu dan tulang selangkah terlihat. Dia berjalan perlahan ke arahku, menatapku dari bawah, ujung jarinya bergerak lambat dari tulang selangkaku. Apa buru-buru, Guru Jiang? Seorang guru harus punya kesabaran. Pandanganku tanpa sadar tertuju pada jari-jarinya. Putih, ramping, lembut seperti batu giok. Tangan Liu Ruyan memang cantik, sama seperti 5 tahun lalu saat pertama bertemu. Pertemuan pertama di rumahnya dulu. Waktu itu musim panas. Villa keluarganya di lereng bukit. Setelah turun bus, aku berjalan cukup jauh sampai ke rumahnya. Saat sampai di kamarnya, AC sentral di rumahnya menyala kencang. Aku bersin, dan langsung mendengar. Suara malas seorang gadis pemberontak, "Guru sudah pilek, hari ini libur saja ya?" Aku menoleh, tepat bertemu dengan Liu Ruyan yang duduk di kursi goyang, mengayunkan kaki, mata terpejam dengan cuek. Putri Liu akhirnya setuju duduk hanya setelah ibunya memaksanya. Ibunya berjanji, jika ujian kali ini dia tidak lulus, akan diberi hadiah mobil Lamborghini Pink. Saat aku menerangkan soal, gadis liar itu tidak mendengarkan sama sekali, asyik main HP. Bukankah kau ingin lulus? Kalau tidak dengar, bagaimana bisa lulus? Dia mengayunkan kaki, tanpa melirik. Kau jelaskan saja, aku mainku sendiri. Jangan ikut campur. Aku tertawa, karena marah. Aku langsung memukul meja. Dia terkejut, terpana. Alis Liu Ruyan berkerut, matanya menatapku dingin. Baru kali ini ada yang berani memukul meja di depanku.
Kau cari mati? Aku. Iya, tak perlu kau ingatkan. Waktuku memang tak banyak. Gadis itu sadar sejenak. Ibuku bilang kau sakit, tak bisa sembuh. Ya Tuhan, sebagai saksi. Jawaban ambigu. Jadi, kuharap kau punya sedikit perasaan. Bantu aku sebentar, setidaknya selama jam pelajaranku, dengarkan dengan baik. Mungkin ini menyentuh sisi lemah seorang perempuan. Gadis remaja, meskipun memiliki sifat pemberontak, tidak mau diatur, namun di lubuk hatinya masih polos, dan juga cukup baik hati. Dan aku, demi mencari uang, memanfaatkan kebaikan hatinya itu agar dia serius belajar. Lagi pula, jika dia lulus universitas, imbalan yang dijanjikan orang tuanya lah yang menjadi tujuanku. Sejak saat itu, Liu Ruyan seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Sikapnya menjadi lebih lembut, perlahan mulai mendengarkan pelajaran. Dia sebenarnya pintar. Ujian pertama setelah les dia langsung mendapat nilai tinggi. Ini di luar dugaanku. Pada hari dia mendapat nilai itu, dia meneleponku berkali-kali. Aku sangat sibuk hari itu, dan pada malam harinya aku membalasnya dengan panggilan video. Dia sepertinya sedang mengadakan pesta bersama teman-teman dekatnya di rumah. Liu Ruyan mencari tempat yang tenang untuk bicara denganku. Putri kecil itu cemberut, marah karena aku lama tidak mengangkat teleponnya. Aku bertanya, berapa nilaimu? Liu Ruyan menjawab. Aku memujinya, bagus. Terus tingkatkan. Dari yang sebelumnya hanya 200-an poin, tiba-tiba naik sebanyak ini. Memang sangat hebat. Liu Ruyan bertanya dengan tidak puas, hanya itu? Aku tersenyum, lalu apa lagi? Liu Ruyan ragu-ragu sejenak. Minggu depan ulang tahunku. Kamu datang. Aku hanya tersenyum. Tidak langsung menyetujui. Pada hari ulang tahun Liu Ruyan, aku tidak sempat datang. Saat akan berangkat, kakekku tiba-tiba sakit, melempar barang-barang di dalam rumah. Aku meminta tetangga untuk membantu membaringkannya di tempat tidur, mengikat tangannya dengan tali pengikat, khawatir dia melukai dirinya sendiri. Tetangga itu menunjuk ke dahiku, Xiao Chen, kepalamu berdarah. Segera obati. Kakekku tadi melempar gelas, aku tidak sempat menghindar. Aku merobek beberapa lembar tisu untuk mengelap dahi, menggelengkan kepala menandakan tidak apa-apa. Ponselku berdering. Aku mengangkatnya, ternyata dari Guan Qing. Guan Qing adalah salah satu teman baik Liu Ruyan. Setelah nilai Liu Ruyan meningkat, ibunya merekomendasikan kepada ibu Guan Qing. Guru Jiang, aku dibawa apartemenmu. Aku sedikit terkejut, pergi ke balkon dan menjulurkan kepala untuk melihat. Bagaimana kamu tahu rumahku? Guan Qing mengenakan seragam sekolah, sepertinya baru saja pulang. Sopir keluarganya menunggu di samping dengan mobil. Guan Qing melambai padaku, kemarin sepulang sekolah aku melihatmu masuk ke sini. Guru Jiang, pesta ulang tahun Ruyan akan segera dimulai. Ayo kita pergi bersama. Aku mengambil hadiah dan turun ke bawah, menyerahkan barang itu kepada Guan Qing. Ada urusan, jadi aku tidak bisa pergi. Sampaikan selamat ulang tahun untuknya. Kembali ke atas, kakekku sudah sadar kembali. Dia membuka mulut, sedikit murung. Xiao Chen, kamu pergilah. Jangan urus kakek lagi. Aku berjalan menghampiri dan membuka ikatan tangannya. Dengan lembut mengusap pergelangan tangan kakekku. Sakit tidak? Kakekku mengulurkan tangannya. Dengan sedikit gemetar menyentuh plester luka di dahiku. Dia tidak berkata apa-apa, tapi matanya penuh penyesalan. Aku menggelengkan kepala, tidak sakit. Sibuk sampai jam 1 pagi. Baru aku sempat melihat ponselku. Di layar tertera belasan panggilan dari Liu Ruyan, dan beberapa pesan singkat. Guru Jiang, kamu berjanji akan datang. Jiang Yichen, kamu suruh teman dekatku bawakan hadiah. Menurutmu pantas? Sejak kapan kamu begitu akrab dengan Guan Qing? Jiang Yichen, angkat telepon, sialan. Baiklah, besok kamu tidak usah datang lagi. Aku terbaring di tempat tidur, sedikit pusing. Putri kecil sedang marah, sepertinya sulit ditenangkan. Bolak-balik tidak bisa tidur. Akhirnya aku tetap mengiriminya pesan. Selamat ulang tahun, Liu Ruyan. Keesokan harinya, aku dipecat oleh putri kecil itu. Sejujurnya, upah yang diberikan keluarga Liu Ruyan adalah yang tertinggi di antara semua keluarga les. Ibu Liu juga berkata, jika Liu Ruyan bisa lulus garis batas kedua universitas, dia akan memberiku bonus 1 juta yuan. 1 juta yuan bagiku saat itu lebih berharga dari bantuan di saat sulit. Jadi saat itu, bagaimanapun caranya, aku harus menjaga hubungan baik dengan Liu Ruyan. Membantunya masuk universitas yang bagus. Maka aku bertanya pada Liu Ruyan bagaimana cara membuatnya tenang. Liu Ruyan melemparkan sebuah tas di kakiku. Besok pakai baju ini datang ke rumahku. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun lagi, dan aku akan memaafkanmu. Aku berkata jujur, tidak bisa mengerti sedikit kondisi orang sakit. Liu Ruyan berkata dengan tegas. Tidak bisa. Dia memalingkan wajahnya, mengerutkan alisnya. Aku tidak melihatmu sakit, kau berbohong padaku, kan? Aku tidak menjelaskan. Keesokan harinya di rumahnya,
Aku memakai setelan jas hitam yang dibelikan Liu Ruyan. Guru Jiang. Seorang siswa SMA laki-laki bertubuh tinggi dengan dasi memandangku penuh selidik. Pemanas di sini sangat kuat, kau bisa melepas jaketmu. Anak laki-laki itu memancarkan permusuhan yang kuat. Pertama kali aku melihatnya di rumah Liu Ruyan, dia sudah membenciku tanpa alasan. Aku menolak sambil tersenyum, tetapi sekelompok anak laki-laki mengerumuniku, bergurau langsung bertindak. Mereka melepas jaketku, bahkan membuka kemejaku. Udara langsung membeku. Bercak merah di lenganku terpapar di depan banyak mata. Ya Tuhan! Apa yang ada di tubuhnya? Mengerikan sekali. Penyakit kulit. Pada saat itu, aku merasakan rasa malu yang sudah lama tidak kurasakan. Dan tepat saat itulah, Liu Ruyan menghalangi di depanku. Suara kecilnya penuh amarah. Semua tutup mata kalian. Pergi, kata Liu Ruyan. Dia berjalan ke depanku. Membantuku memakai kembali jas, mengancingkan kemeja. Matanya sedikit merah. Bulu matanya menunduk, tidak menatapku. Hanya bibirnya yang terkatup, mengancingkan kancingku satu persatu. Aku tertawa. Aku tidak berbohong padamu, kan? Bisakah kau tidak memecatku? Liu Ruyan hanya mengangguk, rasa bersalah hampir membuatnya menangis. Dia menarikku ke dalam kamar. 2 jam tersisa, Liu Ruyan mengerjakan 4 set soal. Saat aku mengoreksi. Semuanya aku kunci di lemari gantung, jadi harus kerja keras cari uang. Liu Ruyan membenamkan kepala di lututnya. Mengangguk pelan. Sekitar 10 menit kemudian, dia menatapku. Akhirnya bertanya, penyakitmu bisa sembuh? Aku menggeleng, menutup pena. Lalu menatapnya. Mata Liu Ruyan sangat cantik, besar. Di balik kilau air mata ada sedikit romantisme dan kepolosan. Aku tidak menjawab, jadi kau harus belajar sungguh-sungguh. Jangan mengecewakan gurumu. Saat pergi, aku melepas gelang Buddha dan menyelipkannya padanya. Itu yang kakekku minta di kuil tahun saat ujian masuk universitas. Liu Ruyan, semoga segala yang kau alami ke depannya. 100 kehidupan penuh kebahagiaan. Setengah bulan kemudian, karena kondisi kakekku memburuk. Aku lama tidak pergi ke rumah Liu untuk les. Aku mencari teman untuk menggantikanku. Pada hari festival Chongyang. Aku pulang dari kampus setelah sibuk. Kunci pintu rumah hancur. Kakekku sendirian pergi. Seminggu kemudian, polisi menemukan jenazahnya di gunung. Dia meninggal dengan cara gantung diri. Surat wasiat hanya berisi beberapa baris gemetar. Kakek pergi, Xiao Chen. Kedepannya, jaga dirimu sendiri. Kakek hanya terlalu merindukan nenekmu. Kakek menyimpan uang untukmu. Di belakang sofa. Xiao Chen sudah besar nanti bisa pakai untuk menikah. Kakek terkena Alzheimer. Ini bukan pertama kalinya dia mencoba mati. Dulu dia membesarkanku. Tapi kemudian dia berubah seperti anak kecil, dan tidak mau dirawat olehku. Waktu itu, Liu Ruyan selalu mengirimiku pesan. Jiang Yichen, apa yang sedang kau lakukan? Kau meninggalkanku di tengah-tengah les. Aku marah, Jiang Yichen. Kembali mengajar, ya, Guru Jiang. Aku tidak bisa konsentrasi sama sekali dengan temanmu yang mengajar. Kembalilah, ya, aku minta ibuku menambah bayaranmu. Waktu itu aku mengurung diri di kamar. Tidak pergi kemanapun, tidak punya mood membalas pesannya. Setelah kakek dikremasi, aku membatalkan sewa rumah dekat kampus. Teman-teman sekelas iba padaku, sebisa mungkin membantu urusan pemakaman. Ketua kelas Aning membantuku memindahkan barang ke asrama. Dia menggendong abu kakekku. Tempat abu itu terasa begitu ringan. Kakek memang kurus, dan setelah sakit nafsu makannya juga buruk. Saat diserahkan padaku, air mataku mengalir deras seperti pintu air terbuka. Aning merentangkan satu tangan memelukku, menepuk-nepuk pundakku lembut. Setelah berpisah, aku sepertinya melihat, tidak jauh dari bawah asrama. Sebuah Bentley hitam terparkir. Jendela belakang setengah terbuka. Seorang gadis berambut panjang bersandar di dalam mobil. Matanya menatapku. Itu Liu Ruyan. Sebelum aku sempat bereaksi, jendela mobil naik, memisahkan pandangan kami. Mobil kembali menyala. Melaju cepat meninggalkan kampus. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Jelas tidak melakukan kesalahan. Tapi entah mengapa aku merasa aneh. Ponselku bergetar. Panggilan dari Ibu Liu. Xiao Chen, bagaimana kondisi penyakitmu? Begini. Liu yang bodoh itu nilainya meningkat pesat. Aku sangat berterima kasih padamu. Liu yang juga sudah bilang berkali-kali. Semoga bisa menyembuhkan penyakitmu. Aku kenal seorang dokter yang sangat hebat. Tidak perlu. Tante, saya potong bicaranya, penyakit saya ini tidak bisa disembuhkan. Namun menjelang ujian masuk perguruan tinggi Liu Ruyan, saya kembali menerima telepon dari Ibu Liu. Xiao Chen, maaf. Anak itu, Liu Yan, akhir-akhir ini sangat bandel lagi. Saya hampir gila. Bisakah kamu membantuku menasihatinya? Pukul 1 pagi, di bar paling ramai di kota, saya menemukan Liu Ruyan. Dia bersama sekelompok sahabatnya, di sekelilingnya juga ada banyak anak laki-laki. Saya membawa segelas air. Berjalan mendekat dan menyiramkannya ke wajahnya.
Setelah itu, matanya tampak sedikit lebih sadar. Seorang laki-laki yang duduk di sampingnya segera menghalangi di depannya. Kau gila? Saya meraih tangannya. Ikut aku pulang. Dia melepaskan tangan saya. Liu Ruyan. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk mengurusiku? Saya menahan amarah. Liu Ruyan, kamu akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Seorang gadis datang ke tempat seperti ini. Apa kamu pikir itu menyenangkan? Saya melemparkan uang les bulan lalu ke wajahnya. Kamu memiliki latar belakang keluarga yang membuat semua orang di dunia ini iri, serta keluarga dan teman yang mencintaimu, memegang kartu terbaik. Tapi malah ingin memainkannya dengan buruk. Liu Ruyan, seumur hidupmu kamu akan tetap seperti lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Beri aku 1 juta, aku tidak akan pernah menjadi gurumu lagi. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya dan menatap. Menatap mataku, kenapa kamu bicara begitu banyak denganku? Saya tersenyum. Karena aku sakit, penyakitku sudah parah. Sejak SMP aku mengidap lupus eritematosus. Kemudian terkena beberapa komplikasi, miokarditis, nefritis, kemungkinan besar bisa berkembang menjadi gagal ginjal akut. Nantinya, baik cuci darah atau transplantasi ginjal, aku butuh banyak sekali uang. Aku ingin hidup, aku sangat membutuhkan kerahasiaan 1 juta dari Ibu Liu Ruyan. Jika kamu tetap mau menyerah pada hidupmu sendiri. Mau tak mau aku katakan, aku salah melihat orang. Saya berbalik pergi. Di koridor, Liu Ruyan meraih tanganku dari belakang, suara gadis itu sedikit memelas. Jiang Yichen, aku ikut kamu pulang. Di depan pintu klub malam. Gadis ramping itu menatapku, sorot matanya membawa sedikit warna merah muda seperti di komik, membuat jantung berdebar. Aku akan ujian dengan baik, kamu berobat dengan baik, kita sama-sama tidak menyerah, oke? Jari-jarinya tanpa sadar bergerak di depan tubuh. Jiang Yichen, aku suka kamu. Setelah aku lulus perguruan tinggi, biarkan aku menjadi pacarmu. Pertama kali seorang gadis menyatakan cinta secara langsung. Wajahku kembali memerah. Dia menatapku, kenapa wajahmu merah sekali? Bagian yang merah seperti bekas lemak. Aku tidak menjawab, tersenyum dan menepuk pundaknya. Supir keluargamu menunggumu di luar. Pergi sana. Mulai besok, aku akan terus memberikan les privat. Sampai kamu selesai ujian. Rob gadis itu melambai-lambai, setiap langkah dia menoleh ke belakang. Kamu ingat kirimkan riwayat penyakitmu padaku? Aku akan cari orang untuk menyembuhkanmu. Pasti akan. Aku berdiri di sana, tersenyum padanya. Saat hendak naik mobil, dia tiba-tiba berlari kembali, berjinjit, kedua tangannya memegang pinggangku. Mencium pipiku, lalu dengan malu-malu berlari kembali ke mobil. Aku merasa wajahku sudah merah seperti pantat monyet. Meskipun aku tahu, kemerahan di wajah karena lupus eritematosus kambuh, tapi getaran di hati pertama kali kurasakan. Cinta seorang gadis yang begitu indah dan membara sampai aku sedikit ingin mundur. Pada hari hasil ujian masuk perguruan tinggi Liu Ruyan keluar. Dia meneleponku, aku mendaftar ke sekolahmu. Sekolahku adalah salah satu sekolah terbaik di dalam negeri. Tapi dia lulus dengan sangat baik, dengan nilainya dia bisa pergi ke luar negeri sendiri. Suaranya penuh dengan keangkuhan khas perempuan. Jiang Yichen, aku menyuruh bibiku pulang ke tanah air. Dia adalah dokter onkologi terkenal di luar negeri. Banyak pasien stadium akhir yang diselamatkannya, kamu pasti tidak masalah. Dia dengan semangat cerewet bicara banyak hal padaku. Melihatku tidak kunjung menjawab, dia sedikit tidak puas. Jiang Yichen, bukankah kamu sudah setuju jadi pacarku? Jangan bilang mau mengingkari janji. Aku berdiri di aula bandara. Air mata terus mengalir tak terbendung. Liu Ruyan terus bergumam. Sudah terima kalungnya belum? Itu pemberian nenekku, meskipun dari perak, tapi dia sangat menyayanginya. Ada kebiasaan di keluargaku, seorang gadis setelah bertemu pria yang dicintai, harus memberikan ini padanya sebagai tanda cinta. Aku meraba kalung di leherku, meraihnya dan menstabilkannya. Liu Ruyan. Aku ingin tidur sebentar, aku sangat mengantuk. Ucapannya berhenti. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat lembut. Baik, selamat malam. Selamat tinggal, Liu Ruyan. Saat itu aku berjongkok di aula bandara menangis sejadi-jadinya. Terengah-engah. Aku cuti kuliah, pergi ke Ningxi. Saya mencari di internet, di sana ada rumah sakit yang efektif untuk mengobati lupus eritematosus. Saya tidak ingin menunggu kematian. Proses perjuangan yang sia-sia untuk mengubah hasil itu terlalu menyakitkan. Aku masih ingin mencoba lagi, tapi aku juga tidak berani membuat Liu Ruyan berharap. Selain penyakitku, masih terlalu banyak rintangan dan jurang pemisah, agar dia putus asa dan melupakanku, orang yang tidak berarti ini. Saya mengirimkan surat wasiat kepadanya. 5 tahun kemudian, penyakit saya tidak kunjung sembuh. Uang untuk berobat hampir habis, 1 juta dari Ibu Liu Ruyan. Untungnya, saya beruntung bertemu dengan seorang tabib tua. Dapat meredakan penyakit. 5 tahun berlalu, aku tidak pernah melupakan gadis yang secara aktif menyatakan perasaannya padaku. Akhirnya, aku memberanikan diri kembali ke Modu. Tetapi setelah kembali. Namun aku tidak pernah berpikir untuk menemuinya lagi sampai hari ini,
Aku bertemu dengannya lagi di rumah gadis kecil ini. Liu Ruyan, dibandingkan dengan penampilannya yang polos 5 tahun lalu, seperti berubah menjadi orang lain, dan setelah aura gadis remaja di tubuhnya memudar. Ada tambahan pesona wanita dewasa, aku menelan ludah, pura-pura biasa saja. Aku datang untuk memberi les pada siswi di rumah ini. Ujung pena merah muda menunjuk ke dadaku, kau bilang kekanak-kanakan. Suasana hatinya buruk, tidak mau belajar, aku buru-buru mundur beberapa langkah. Membereskan barang-barangku bersiap pergi, sepanjang waktu menunduk tidak berani melihatnya. Kalau begitu aku akan datang lagi kalau suasana hatinya sudah baik. Begitu berbalik, Liu Ruyan sudah menghalangi di pintu. Dia memainkan kukunya tanpa tujuan. Lalu tiba-tiba menatap mataku, bibir merahnya sedikit melengkung, Guru Jiang. Kenapa sekarang jadi penakut? Aku ingat 5 tahun lalu kau langsung membanting meja dan memarahiku. Aku entah kenapa agak gugup, dulu muda dan tidak tahu sopan santun. Dia menutup mulut dan tertawa. Tidak tahu sopan santun, dia bergerak mendekat sambil menggoyangkan pinggang, tangan putihnya menekan dadaku mendorongku ke dinding. Tangan kirinya terangkat ke dekat telingaku, memblokir jalan keluarku sepenuhnya. Dari entah mana dia mengeluarkan selembar kertas dan melemparkannya ke kakiku. Awalnya canda dan pesona semuanya terkoyak, berubah menjadi kekecewaan. Jiang Yichen. Di dunia ini, tidak ada orang sejahat dirimu. Aku menunduk dan melihat, itu adalah surat wasiat yang kutulis untuk Liu Ruyan. Aku seperti orang bodoh menunduk melihat ke tanah. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya semakin rapat, matanya menatapku lurus-lurus. Jiang Yichen, apa menurutmu berpura-pura mati itu menyenangkan? Tangannya tiba-tiba melingkari pinggangku. Memelukku dengan sangat erat, kepalanya menempel di dadaku, air matanya membasahi kemeja putihku. Jiang Yichen, aku sudah mencari ke seluruh sekolah, menunggumu di asramamu selama sebulan. Aku juga mencari tempat tinggalmu yang dulu, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Suara Liu Ruyan bergetar saat berbicara. Aku benar-benar mengira kau sudah mati, Jiang Yichen. Apa kau tidak merasa bersalah padaku? Tenggorokanku kering dan sakit, aku berbicara dengan susah payah. Maaf. Semua ini salahku. Bibirnya mengerut lurus, tiba-tiba dia melemparkan sebuah kartu padaku. Kanker stadium akhir? Demi 1 juta kau berani berbohong sebesar ini? Ini 2 juta. Kau berbohong padaku, guru, saat mengucapkan 2 kata terakhir. Dia sengaja menekankan kata-katanya dengan kuat, dengan sengaja, tetapi hingga hari ini. 2 kata itu sangat menyakitkan. Aku lari, saat tiba-tiba ada suara percakapan dari koridor. Aku melesat keluar dan kabur. Menghadapi Liu Ruyan seperti ini, aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Aku sangat ingin mengulurkan tangan, memeluknya, dan membelai wajahnya. Mengatakan padanya bahwa selama ini aku benar-benar berjuang melawan penyakit, mengatakan padanya bahwa aku tidak sengaja ingin menipunya. Aku takut jika aku tidak berhasil melewati penyakit ini, dia akan semakin menderita. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Karena penyakit ini, aku telah berobat selama 10 tahun penuh, tidak ada kemajuan. Bahkan semakin parah, seperti bom waktu yang bersembunyi di dalam tubuh, tidak tahu kapan akan membawaku ke neraka. Aku tidak bisa begitu egois, menyeret Liu Ruyan ke dalamnya juga. Saat berlari ke koridor, aku berpapasan dengan seorang gadis yang tersenyum lebar sambil naik skateboard. Kami berdua saling membelalakan mata. Adik perempuan di kursi roda, murung dan pemalu. Tapi aku tidak berani berhenti, aku memeluk tas dan berlari keluar. Gadis itu memanggil namaku dari belakang. Guru Jiang, tunggu aku. Tapi begitu aku sampai di rumah, ponselku bergetar, itu pesan dari gadis itu. Guru Jiang. Maaf, Liu Ruyan sebenarnya adalah sepupuku. Orang tuaku pergi ke luar negeri. Akhir-akhir ini aku numpang makan dan tinggal di rumahnya. Nilai sekolahku memang jelek, aku sungguh ingin les. Jadi jangan tersinggung ya, aku tidak sengaja ingin menipumu. Aku mengetik beberapa kalimat. Akhirnya aku hapus lagi, dan membalas beberapa kata. Maaf, ada urusan keluarga mendadak, jadi tidak bisa lanjut les. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada panggilan suara dari seberang. Aku angkat teleponnya, berniat menjawab dengan baik, tapi dari seberang terdengar suara gadis manja. Jiang Yichen, mau lari kemana lagi? Aku diam membisu, tapi dia tiba-tiba berkata dengan nada penuh arti. Kudengar sekarang les itu ilegal. Sebenarnya kamu mau apa? Kataku dengan nada pasrah. Dia diam sejenak, lalu perlahan membuka mulut. 4 tahun ini, apa yang kau hutang padaku? Kembalikan semuanya. Aku menjawab, kita benar-benar tidak cocok. Dia tertawa. Jiang Yichen, kamu pikir aku mau apa? Pacaran denganmu? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku tidak harus bersamamu, katanya. Aku hanya ingin kamu merasakan apa yang dulu kurasakan, Jiang Yichen. Kamu pantas dihukum, katanya setengah mengejek. Kartu itu sudah kamu bawa, kan? Setelah aku bosan bermain denganmu, 2 juta itu boleh kamu bawa. Aku terkejut. Kartu itu ada di sakuku. Waktu pergi, aku terlalu buru-buru,
Lupa kalau dia menyelipkannya di sakuku. Besok aku akan mengembalikan kartunya. Aku juga bisa membantu les untuk adikmu. Kapanpun kamu sudah senang atau lega, aku akan pergi. Apa yang dikatakan Liu Ruyan memang benar. Dulu, akulah yang lebih dulu bermain perasaan, memanfaatkan sakitku untuk mendapatkan simpatinya. Lalu, aku juga pergi begitu saja tanpa memberitahu dia apapun. Aku tidak salah, tapi dia juga tidak bersalah. Selama beberapa tahun ini aku berobat. Aku tidak pernah menyerah pada belajar. Bahkan sambil berobat, aku tetap mengikuti perkuliahan. Aku masih ingin kembali ke sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Aku juga selalu berharap setiap saat bahwa akan ada keajaiban di masa depan. Proses menunggu ini, meskipun penuh dengan rintangan dan penderitaan, aku percaya suatu hari nanti aku bisa seperti orang biasa. Tidak lagi khawatir dan takut setiap saat, tidak perlu minum begitu banyak obat, tidak sering demam. Apalagi kesakitan. Bisa seperti orang normal, tidak kalah. Bekerja, pacaran, menikah, melahirkan anak sendiri. Selama manusia hidup, ada harapan. Bahkan saat rasa sakit sangat hebat, saat aku sendirian di rumah kontrakan di kota lain, persendianku terasa nyeri berpindah-pindah. Demam tinggi berulang kali, sakitnya membuatku meringkuk di selimut, menggertakkan gigi sambil menangis. Meski begitu, aku juga tidak pernah berpikir untuk menyerah, tapi setiap kali berhadapan dengan Liu Ruyan, aku seperti orang bodoh. Saat kuangkat, suara Liu Ruyan terdengar. Kau punya waktu 10 menit. Turunlah. Aku tertegun beberapa detik sebelum menyadari itu dia yang menelepon. Bagaimana kau tahu alamatku? Dia tertawa kecil. Masih banyak yang aku tahu. Aku melirik jam. Tak perlu 10 menit. 5 menit sudah cukup. Saat turun, bahkan belum genap 5 menit. Aku duduk di mobil. Liu Ruyan menatapku. Sudah sarapan? Aku menggeleng. Dia melemparkan kantong kertas ke arahku. Cepat habiskan. Sarapan? Masih hangat. Setelah mengantarmu pulang. Kau naik sendiri untuk les. Adikku menunggumu. Dia menyalakan mesin. Tanpa sadar aku bertanya, kau tidak ikut? Dia tersenyum. Kau pikir aku ingin terus mengawasimu? Jiang Yichen, sudah 5 tahun. Tidak semua orang akan selalu menunggumu di tempat yang sama, Guru Jiang. Aku masih kurang paham cara mengerjakan soal ini. Su Youchu menunjukkan satu soal di kertas ujian padaku. Aku melamun, baru tersadar saat mendengar suaranya. Su Youchu tersenyum nakal. Guru, apa kau sedang memikirkan kakakku? Kata-katanya membuatku terkejut. Su Youchu terkekeh. Aku pernah melihatmu. Melihatku tertegun, dia berlari ke ruangan lain. Tak lama, dia membawa sebuah DV. Di dalamnya banyak rekaman. Aku juga mengenali DV itu. Dia membuka folder bernama Sakura. Foto pertama yang terbuka membuat wajah tuaku memerah. Itu sepertinya saat selesai kerja paruh waktu, aku bergegas ke rumah Liu Ruyan untuk les. Hari itu aku sangat lelah. Kelopak mataku terus terkulai. Hari itu Liu Ruyan juga luar biasa pendiam. Saat mengerjakan tugas dan ujian, dia diam sekali. Entah bagaimana aku tertidur. Pasti saat itulah foto itu diambil. Dalam foto, aku tidur terlalu nyenyak, mulut sedikit terbuka, sudut bibir berkilauan karena air liur. Aku lihat dia mengubah nama foto itu menjadi butir air liur. Yang kedua adalah video. Aku sedang menerima telepon di balkon rumahnya. Dia memegang DV, merekam sana-sini. Lensa goyang-goyang, akhirnya fokus padaku. Hari itu aku demam ringan. Pipiku mulai memerah lagi. Aku melotot padanya. Mencoba menghalangi kamera dengan tangan, dia malah memegang tanganku. Cantik sekali. Jangan halangi. Saat dia memegang tanganku, kami berdua bingung. Dia bergumam pelan, telapak tanganmu panas. Aku di dalam kamera. Pipi memerah, ada bekas merah seperti kupu-kupu merah. Tapi di kameranya, memang tidak jelek. Tapi kemudian Liu Ruyan tahu aku tidak suka difoto, jadi dia tidak menggunakannya lagi. Benda ini memotretku. Su Youchu tersenyum seperti bibi. Kakakku sangat menyayangi DV ini. Saat dia tahun kedua kuliah, dia masih di kampus. Ada anak kecil di rumah yang main-main dengan DV-nya. Dia langsung pulang dalam waktu kurang dari 20 menit. Dia memukuli anak kecil itu dan melemparkannya keluar kamar. Guru Jiang, sebenarnya kakakku. Bel pintu berbunyi. Bibi pergi membuka pintu. Pria yang berdiri di luar tampak familiar. Saat dia melihatku, langsung mengenaliku. Jiang. Guru Jiang, Su Youchu mencibir. Tang Tian sangat menjengkelkan. Kenapa datang lagi? Aku juga ingat. Itu laki-laki yang dulu sering mencari Liu Ruyan. Sepertinya dia suka padanya. Mata Tang Tian berubah dari terkejut menjadi marah. Bukankah kau sudah mati? Kenapa muncul lagi? Kudengar kau menipu 1 juta dari ibu Liu Ruyan. Kau masih berani keluar, penipu. Lagi pula bukan 1 jutamu, kenapa banyak bicara? Jangan bicara 1 juta. 2 juta pun kakakku rela memberinya. Lelelelele. Kau pikir kau siapa?
Dia tidak akan memberimu 100 yuan pun. Tang Tian sepertinya mencari Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak ada. Dia juga kesal setengah mati oleh Su Youchu. Dia menunjuk kami lalu membanting pintu pergi. Su Youchu mendengus dari hidungnya dan duduk kembali. Aku benci dia. Entah kenapa kakakku mau berteman dengannya. Menyebalkan. Kami bicara sebentar, lalu pintu didorong dari luar lagi. Kali ini Liu Ruyan. Entah dari mana dia datang buru-buru. Dadanya naik turun, napasnya agak tidak stabil. Dia berdiri di pintu, menatapku dengan saksama. Su Youchu. Kak, bukankah hari ini kau ada rapat di perusahaan? Liu Ruyan mengatur napas, mengalihkan pandangannya dariku. Sudah selesai. Tang Tian datang tadi. Aku melihat waktu. Waktu les juga sudah selesai. Aku membereskan tas dan berjalan ke pintu. Dia menarik lenganku keluar. Tunggu. Setelah memastikan Su Youchu tidak bisa mendengar, Liu Ruyan bertanya padaku. Kalian tidak apa-apa? Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Dia? Oh, saja. Mulai sekarang jauhi dia. Aku tidak begitu mengerti kata-kata itu. Apakah dia peduli pada Tang Tian atau padaku? Tapi dilihat dari kebenciannya padaku saat ini, tidak mungkin dia peduli padaku. Aku mengangguk dan berjalan keluar. Tapi dia memanggilku lagi. Naiklah, aku antar. Aku menolak. Tidak perlu, aku naik. Liu Ruyan. Di sini tidak ada taksi. Kalau kau jalan kaki, setidaknya 4 kilometer. Baru ketemu halte bus. Lagi pula, kalau terjadi sesuatu padamu di tempatku malam-malam, aku harus bertanggung jawab. Naiklah, aku antar ke halte bus. Aku tahu Liu Ruyan orangnya keras kepala. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, pasti dia bisa melakukannya. Misalnya dulu aku bercanda, dia bilang mau masuk ke kampusku. Aku bilang meskipun nilainya naik, tapi jarak nilainya masih jauh. Dia tidak peduli, matanya penuh percaya diri. Aku taruhan, aku pasti bisa masuk kampusmu. Aku. Taruhan apa? Dia berpikir sebentar, tersenyum dengan lesung pipi. Belum terpikir. Kalau aku lulus, kabulkan satu permintaanku. Aku juga tersenyum. Baik, masuk ke mobilnya. Di kursi penumpang depan ada bantal pinggang hitam. Aku ingat tadi pagi saat dia mengantarku tidak ada. Mungkin pacarnya yang tertinggal. Liu Ruyan juga sesekali melihat ponsel. Saat melihat pesan, dia tersenyum, matanya lembut. Mungkin dia sedang pacaran. Melewati halte bus, dia tidak berhenti. Aku juga tidak sadar. Tak lama setelah naik, aku tertidur lagi. Saat bangun, sudah di bawah gedung. Aku berterima kasih padanya. Dia memegang tanganku. Menarikku, memberiku sesuatu. Ekspresinya sedikit canggung. Bukan nanti di rumah, tampak seperti kotak kado. Tidak bisa diterima. Tidak boleh lagi terlibat dengan dia. Setelah selesai les kali ini, harus benar-benar menjauh dari Liu Ruyan. Menjauhi dunianya, dan dia pun harus terus melangkah maju. Mengenal pria yang lebih sehat dan lebih baik. Aku tidak menerimanya, hanya menggelengkan kepala. Dan mengembalikan kartu itu padanya. Dia berniat membuka sabuk pengaman untuk turun, tanpa tahu sebelumnya. Kamu punya teman perempuan cantik, Xiao Chen? Seseorang memanggil namaku. Itu teman kuliahku, Aning. Setelah aku kembali, aku menemuinya beberapa kali saat mengurus keperluan di kampus. Dia juga tinggal dekat rumahku. Aku melihat Aning berjalan ke arahku. Aku berkata dengan suara lirih, sebenarnya aku sudah punya pacar. Liu Ruyan melirik Aning sekilas, lalu tiba-tiba menundukkan pandangannya, tersenyum dengan canggung. Kemudian dia menginjak pedal gas dan pergi dari sini. Aning dan aku duduk sebentar di kafe lantai bawah. Aku hampir tidak mendengar apa yang dia katakan, pikiranku melayang terus. Perempuan tadi, itu Liu Ruyan, kan? Aning tiba-tiba mengganti topik. Aku terkejut mendongak. Bagaimana kau mengenalnya? Setelah kau cuti kuliah, perempuan ini pernah menemuiku. Dia tampak sangat sedih, bahkan memintaku memberitahu keberadaanmu. Aku bilang aku tidak tahu. Dia duduk di pinggir jalan untuk waktu yang sangat lama. Aku duduk termenung, tidak sadar air mataku jatuh satu persatu. Setelah kembali ke dalam rumah, aku masih memikirkan kata-kata Aning. Aku akan segera menikah. Kalau ada waktu, datanglah meramaikan, Xiao Chen. Sebenarnya aku merasa perempuan itu benar-benar sangat menyukaimu. Selama 4 tahun kuliah dia belajar di kampus kami. Aku juga sudah lulus ujian pascasarjana. Dekat dengan fakultasnya, jadi aku sering melihatnya. Gadis ini setiap hari selain lari, main bulu tangkis, belajar, dan fitness. Di sekitarnya hampir hanya teman perempuan. Aku sudah melihat berkali-kali anak laki-laki itu menyatakan cinta di lapangan olahraga. Dia menolak semuanya, bahkan malas melirik. Sebenarnya aku menduga. Hanya ada kamu di hatinya, makanya dia tidak bisa move on. Kenapa tidak mencoba bersamanya? Kenapa tidak mencoba bersamanya? Karena efek dialisisku tidak bagus. Dokter sudah menyarankan operasi transplantasi ginjal. Aku bahkan mungkin tidak akan mendapatkan donor ginjal.
Aku membasuh wajah dengan air dingin, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Aku kira itu pesanan barang kebutuhan harian yang sampai. Begitu aku membuka pintu, pintu itu langsung didorong oleh seseorang dari luar. Sesosok kecil memasuki ruangan, berjalan mendekat tanpa diduga. Langsung mendorongku ke dinding, berjinjit, dan mendekatkan wajahnya. Aku masih terkejut, lalu merasakan sakit di bibir, diikuti gerakan bibir yang saling menekan. Ciuman ringan yang menyakitkan, bahuku juga terasa sakit di cengkeram. Ciuman Liu Ruyan dalam dan kuat. Seolah dia ingin melampiaskan semua penantian dan kebencian selama 4 tahun ini. Aku pun tidak mendorongnya. Tapi air mata hampir tak tertahankan. Saat napasku kacau, dia mengangkat tangan membuka kancing pertamaku. Namun tiba-tiba dia berhenti. Jiang Yichen, tenggorokan Liu Ruyan bergerak. Suaranya semakin pelan. Jika aku tidak tahu keadaanmu sekarang, mungkin aku akan tertipu lagi olehmu. Gadis itu, Aning, kan? Dia akan segera menikah. Pacarnya adalah kakak dari temanku. Tangannya yang mencengkeram bahuku diam-diam jatuh. Aku tahu. Kamu terus-menerus berbohong padaku, hanya karena kamu tidak menyukaiku. Apa aku memang seburuk itu? Kamu bahkan tidak mau mengucapkan kata-kata manis padaku. Aku diam. Aku mengerti. Dia mundur setengah langkah, senyumnya penuh kesedihan, bahunya merosot. Seperti kucing kecil yang tak punya rumah. Jiang Yichen, akulah yang sakit. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Aku juga. Tidak akan pernah mengganggumu lagi. Jiang Yichen, aku tidak akan pernah menyukaimu lagi. Jiang Yichen, aku membencimu. Jiang Yichen, aku benci kamu. Aku bermimpi buruk yang sangat panjang, memimpikan wajah Liu Ruyan. Padahal alis dan matanya yang cantik selalu dipenuhi sinar matahari, tiba-tiba menjadi dingin. Dia bilang dia tidak ingin melihatku lagi. Saat terbangun dari mimpi, bantalku hampir basah oleh air mata. Penuh dengan bekas air mata yang kering memutih. Barulah aku tersadar, ternyata aku sudah lama menyukai Liu Ruyan. Cinta tulus seorang gadis akhirnya terucap. Tapi aku kembali melewatkannya. Aku mengurung diri di rumah 2 hari 2 malam. Pagi hari ketiga. Hujan di luar berhenti. Aku membuka jendela, seekor kupu-kupu putih kecil terbang masuk dengan gemulai, hinggap di ambang jendela. Namun aku tiba-tiba mengerti. Bahkan jika nasibku buruk dan aku tidak bisa hidup selama itu, aku tetap ingin mengatakannya langsung padanya bahwa aku menyukainya. Saat tiba di rumah Liu Ruyan, Suroucu matanya memerah, dan berkata, "Kakak Chen, bagaimana kau bisa menebaknya?" Sambil menarikku masuk ke dalam rumah. Beberapa hari lalu, setelah kakakku mengantarmu pulang, dia kembali. Dan minum alkohol seharian di kamar, wajahnya cemberut pada siapapun yang dilihatnya. Aku langsung curiga pasti kau yang menolaknya. Saat aku pergi, aku berlari tergesa-gesa, napasku terengah-engah, seolah hatiku sudah tenang meski detak jantung masih terasa. Aku ingin menemuinya. Suroucu berkata, "Tunggu. Aku akan menemanimu sekarang." Aku pergi? Pergi kemana? Suroucu tampak serius. Hari ini dia selesai berkumpul dengan teman-temannya. Dan malamnya akan naik pesawat pergi ke luar negeri. Detak jantungku semakin cepat. Sopir membawaku dan Suroucu ke hotel. Sepanjang jalan, pikiranku berperang. Apakah ini benar? Dia hampir pergi. Dia sudah membuat pilihan baru. Suroucu melihat kegelisahan di wajahku. "Kakak Chen, apakah kau takut? Meskipun aku tidak tahu kenapa kau terus menolak kakakku, aku yakin. Jika hari ini kau tidak menyatakan perasaanmu padanya, kau akan menyesal seumur hidup." Benar. Bahkan jika aku harus mati, aku ingin dia tahu bahwa aku menyukainya. Paman sopir sangat sigap, tidak sampai setengah jam kami sampai di tujuan. Begitu aku turun dari mobil, Suroucu melambai padaku sebagai isyarat, "Bye," meninggalkanku sendirian di sana dan pergi bersama mobil. Aku sedikit gugup. Saat memasuki ruang acara, aku langsung merasa datang ke tempat yang salah. Semua tamu berpakaian rapi dan mewah. Hanya aku yang memakai satu-satunya kaos dan celana olahraga dengan sepatu santai yang sangat sederhana. Terlalu banyak orang, aku menyibak kerumunan untuk masuk, dan kebetulan melihat Liu Ruyan. Tang Tian mengenakan setelan tinggi yang elegan, berjalan berdampingan dengannya. Pada saat yang sama, mereka juga melihatku. Tapi kali ini, Liu Ruyan tidak seperti biasanya, tatapannya tidak berhenti padaku. Hanya melirikku, seolah aku hanyalah orang asing. Dia keluar dari ruangan itu. Masuk ke koridor, baru aku sadar dan mengejarnya. Namun Tang Tian sudah menunggu di sana. Menghalangi jalanku, dengan nada sinis, "Jiang Yichen, apa kau gila? Kau tahu acara apa ini?" Dia menunjuk ke sudut ruangan. "Lihat, Ibu Liu Ruyan ada di sana." Apa aku harus segera mengingatkannya bahwa pria yang menipunya 100 juta telah muncul, dan menyuruhnya memanggil polisi untuk menangkapmu? Jiang Yichen, aku benar-benar meremehkanmu, kau terus mengganggu keluarga Liu, ya? Aku tidak menghiraukan cemoohannya. Liu Ruyan, aku memanggilnya dari antara beberapa orang.
Dia berhenti sejenak, tidak menoleh, bahkan terus berjalan maju. Liu Ruyan, maaf, tentang penyakitku, aku tidak berbohong padamu. Aku menderita lupus eritematosus sistemik, yang biasa disebut kanker yang tidak bisa disembuhkan. Aku terkena penyakit itu sejak SMP. Tahun aku cuti sekolah, aku pergi ke provinsi lain untuk berobat. Tapi aku tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk kembali. Jadi aku berbohong bahwa aku mati. Aku hanya berharap, meskipun aku tidak sembuh, kau tidak akan terpengaruh olehku, orang asing ini. Dalam emosi dan masa depanmu. Jadi aku pikir lebih baik tidak ada lagi hubungan denganmu. Tang Tian melipat tangannya, memanggil beberapa pengawal untuk mengusirku. Aku merasakan detak jantung semakin cepat. Napasku juga semakin sesak. Liu Ruyan, aku hanya ingin memberitahumu. Bukan kau yang buruk, tapi aku yang payah. Aku lebih penakut darimu. Menyukaimu, tapi tidak pernah mengatakannya. Rasa sakit samar di dadaku. Semakin jelas, sesak, susah bernapas. Aku bahkan kesulitan menyelesaikan beberapa kalimat terakhir. Liu Ruyan, aku akan tetap berobat dengan baik. Semoga setelah kau keluar negeri, kau hidup bahagia. Saat didorong, pandanganku gelap, kakiku lemas dan jatuh. Apa miokarditisku kambuh lagi? Napasku semakin sesak. Di sela-sela napas tersengal. Aku sepertinya melihat seseorang berlari besar, mendorong orang yang menghalangi, lalu dia berjongkok. Dengan keras memelukku ke dalam pelukannya, panik, kehilangan ketenangan dan keanggunannya sebelumnya. Semua minggir, panggil dokter, Jiang Yichen. Aku dengar apa yang kau katakan. Aku peringatkan kau, setiap kata yang kau ucapkan kuingat semua. Omong kosong apa tentang pergi ke luar negeri? Hari ini adalah pesta ulang tahun ibuku, aku beritahu kau. Kamu harus hidup dengan baik, gunakan sisa hidupmu untuk menebusku. Mataku mulai gelap. Pandanganku perlahan kabur, namun tiba-tiba kurasakan sesuatu yang bernapas jatuh di pipiku. Seorang gadis manis dan cantik dengan mata basah, suaranya bergetar berkata, "Aku tidak mengizinkan. Kamu baru saja mengatakan menyukaiku, Jiang Yichen. Aku tidak mengizinkanmu meninggalkanku. Aku juga tidak tega padamu, Liu Ruyan. Tapi aku benar-benar lelah, aku ingin tidur." Liu Ruyan memeluk pemuda itu, seperti orang gila, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia meletakkannya dan melakukan pernapasan buatan serta pertolongan pertama. Dia menekan dadanya berulang kali. Berulang kali menunduk, wajah pemuda itu sudah pucat pasi. Liu Ruyan seolah tidak mendengar. Dia terus menekan. Tang Tian mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi dihalangi oleh tangan lain. Itu Ibu Liu Ruyan. Tang Tian, Bibi. Wajah Ibu Liu Ruyan serius, matanya agak merah. Ini adalah anak laki-laki yang paling disukai putriku. Juga calon menantu yang paling saya sukai dulu. Saya tidak menyangka anak ini menderita penyakit ini. Tapi saya beritahu kamu. Tang Tian, jika anak ini benar-benar terjadi sesuatu hari ini, keluarga Liu tidak akan berdamai denganmu. Tang Tian terbata-bata, tapi dia benar-benar sudah tidak bernapas. Ibu Liu Ruyan menggeleng. Aku mengenalnya. Anak ini lebih ingin hidup daripada yang kalian semua bayangkan. Suaranya sedikit bergetar. Dia tidak akan pergi begitu saja. Ambulans tiba, petugas medis mengambil anak laki-laki itu dari pelukan Liu Ruyan. Liu Ruyan basah kuyup, berdiri dengan kaku, tangannya masih gemetar. Setelah petugas medis memeriksa tanda-tanda vital pria itu, dia melihat Jiang Yichen dipasangi masker oksigen. Barulah dia benar-benar merasa lega. Hampir saja ia terjatuh, Ibu Liu Ruyan maju untuk menahannya. Tidak boleh jatuh sekarang. Xiao Chen masih menunggumu untuk merawatnya? Liu Ruyan pun segera melangkah 2 langkah, mengikuti petugas medis naik ke ambulans. Ibu Liu Ruyan mengusap air mata di sudut matanya. Terima kasih Tuhan, mengembalikan anak laki-laki sebaik ini kepada keluarga Jiang sebagai menantu. Tidak apa-apa jika kondisi tubuhnya agak lemah, hanya lupus eritematosus, bukankah itu penyakit orang kaya? Keluarga Jiang memang tidak kekurangan uang, bahkan tidak bisa membesarkan seorang anak laki-laki dengan baik, jika tersiar kabar pasti memalukan. Ibu Liu Ruyan naik ke mobil sopir. Pergi ke rumah sakit menunggu calon menantu. Dia teringat 5 tahun lalu, saat dia bersama sekelompok alumni dari perkumpulan alumni pergi ke panti jompo untuk kegiatan amal. Dia bertemu Jiang Yichen, seorang pemuda yang sedang merawat seorang lansia pengidap Alzheimer. Lansia itu berulang kali lupa apa yang diajarkan kepadanya. Dia tidak pernah lelah terus mengajar. Entah karena metodenya tepat atau karena kesabarannya, lansia itu benar-benar berhasil mengingat. Ada seorang lansia yang mengompol, dia pun tidak marah. Lebih sabar daripada perawat di panti jompo. Setelah menyelesaikan pekerjaannya sehari, dia pergi ke supermarket terdekat untuk bekerja paruh waktu. Ibu Liu Ruyan tiba-tiba menjadi tertarik padanya. Setelah mengikutinya selama beberapa hari, barulah diketahui bahwa Jiang Yichen menjadi relawan untuk belajar cara merawat neneknya yang menderita Alzheimer. Hari itu dia juga melihat di supermarket ada seorang siswi yang difitnah mencuri oleh manajer toko. Manajer pria itu mengatakan akan menggeledah tubuhnya, dan tidak ada satupun karyawan yang menentang. Hanya dia yang maju,
melindungi siswi itu di belakangnya, tidak membiarkan manajer bertindak sembarangan. Manajer toko mengancamnya, mengatakan akan memecatnya dan memotong gajinya. Namun pemuda itu sudah mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Saya sudah merekam buktinya. Berani kau sentuh aku, akan kubuat kau tidak bisa lolos begitu saja." Pada saat itu, kekagumannya pada pemuda ini hampir mencapai puncak. Kebetulan, Jiang Yichen masih bertahan sebagai guru les privat. Ibu Liu Ruyan sangat gembira. Ini benar-benar rezeki nomplok. Anak gadisnya yang menyebalkan itu harus ditangani oleh pemuda yang cerdas dan pintar seperti ini. Semakin dia lihat semakin suka, akan lebih baik jika bisa dijadikan menantu. Namun, itu tergantung pada kemampuan putrinya sendiri. Maka pada suatu sore yang cerah, Ibu Liu Ruyan berdandan bak wanita bangsawan. Dia melangkah anggun memasuki pusat bimbingan belajar. Hari itu Jiang Yichen sedang duduk di depan membantu membersihkan meja. Dia melihat seorang bibi cantik berkilau masuk. Hampir menyilaukan matanya. Bibi itu tersenyum seperti serigala berekor besar. "Nak, putri saya di rumah IQ rendah, belajarnya payah, tapi lumayan cantik. Saya ingin mencari guru les, apa kamu bisa mengajarnya?" Jiang Yichen tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Bisa." Ganti sudut pandang. Sudut pandang Liu Ruyan. Saat kelas 12 SMA. Aku bertemu seorang pemuda. Banyak pemuda tampan yang pernah kulihat, tapi dialah yang paling galak. Kulit putih, bersih, berpakaian sederhana. Namun tatapannya penuh makna. Tapi dia adalah guru les yang diundang ibuku, meski hanya 2 tahun lebih tua dariku. Begitu bertemu, langsung membanting meja dan melotot, cukup galak. Entah kenapa saat duduk di sampingnya. Dia selalu menyusup ke dalam pikiranku dengan cara yang licik. Menyebalkan, otakku jadi encer. Dia yang begitu penuh semangat, ternyata menderita sakit parah dan hampir mati. Entah karena rasa bersalah atau apa. Aku mulai sangat menurut padanya. Dan setiap kali dia bicara, rasanya seperti di musim panas yang gerah. Soda es batu yang tiba-tiba disiramkan. Dia memiliki aroma mint, tapi dia tampak mudah malu. Di wajahnya sering muncul bercak-bercak seperti kupu-kupu, semburat merah seperti sayap elang. Aku selalu ingat lelucon cerah itu. Dia bersandar di balkon sambil menelepon. Aku merekam video dengan DV. Saat kamera mengarah padanya, dia mengulurkan tangan untuk menutup lensa. Tangan kami tidak sengaja bersentuhan. Perasaan apa ini? Aneh sekali. Apa aku gila? Tiba-tiba aku sangat ingin menciumnya. Pada hari ulang tahunku, Jiang Yichen tidak datang. Malah temanku yang menyerahkan hadiah darinya untukku. Sejak kapan mereka begitu dekat, temanku bahkan tahu di mana dia tinggal, sementara aku tidak tahu. Sesuatu bergolak dan meledak di dalam hatiku. Aku menerima hadiah itu dan meninggalkan semua orang. Aku pergi ke balkon untuk meneleponnya. Kenapa tidak datang ke pesta ulang tahunku? Aku bahkan sengaja menyuruh koki membuat banyak masakan favoritnya. Tidak menjawab telepon, tidak membalas pesan. Baiklah, baiklah. Kau menghilang, ya? Aku tidak akan memanjakannya. Keesokan harinya dia datang. Wajahnya tampak tidak terlalu baik, lingkaran hitam di matanya cukup jelas. Begitu dia membuka mulut, dia bertanya bagaimana caranya agar aku mau memaafkannya. Aku pun luluh. Sebenarnya saat dia muncul di depan pintu rumahku pagi tadi, aku sudah memaafkannya. Tapi dia kemarin benar-benar keterlaluan. Aku harus menghukumnya. Aku akan menghukumnya dengan memintanya merayakan ulang tahunku sekali lagi. Tapi kali ini, sepertinya akulah yang salah. Aku melihatnya berdiri di aula, bajunya ditarik paksa oleh beberapa pria dengan niat jahat. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia berdiri di sana, meskipun ada bercak merah di kulitnya, itu tidak mengurangi ketampanannya. Itu lebih seperti tanda khusus. Senyum di sudut bibirnya masih dipaksakan, tapi aku bisa melihatnya. Dia sangat sedih. Aku sangat marah, ingin menarik para pria itu dan memukuli mereka. Aku ingin sekali bergegas ke arahnya dan memeluknya erat. Menjelang ujian, Jiang Yichen kembali mengundurkan diri. Dia bahkan menyuruh temannya menggantikannya mengajar. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku menyuruh sopir mengantarku ke sekolahnya. Tapi di bawah asrama, aku melihat seorang gadis lain memeluknya, dan dia tidak mendorongnya pergi. Emosi yang tak terlukiskan. Seketika membakar akal sehatku habis-habisan. Sampai aku dan temanku minum gelas demi gelas di klub malam. Temanku menasihatiku. Meskipun kau baru saja dewasa, kau tidak boleh begitu sombong. Tapi semakin aku minum, semakin tenang aku. Perasaan menusuk jantung dan merobek akal sehat di siang hari itu adalah, aku jatuh cinta pada Jiang Yichen. Saat Jiang Yichen menemukanku, dia kembali membanting meja di depanku. Apa yang bisa kulakukan padanya? Dia bahkan memarahiku. Sejak kecil hingga besar, aku jarang mendengar kata-kata kasar. Omelannya padaku terasa agak menyenangkan. Aku benar-benar bodoh. Pada akhirnya aku berjanji padanya akan belajar dengan giat. Tidak akan bertingkah lagi, lulus di sekolahnya. Tidak peduli penyakit apa yang dideritanya. Aku bersedia bersamanya. Tapi setelah aku lulus kuliah, dia menghilang.
Dia bahkan meninggalkan surat wasiat untukku. Dia menghilang dari hidupku, seperti seekor burung yang tanpa sengaja terbang pergi tanpa suara. Baru ku tahu ibuku memberinya 1 atau 2 juta. Ibuku tidak banyak bicara tentang detailnya, hanya tampak menyesal. Tapi aku tahu, orang ini telah terukir di lubuk hatiku yang paling dalam. Aku tidak bisa menghapusnya, juga tidak sanggup melupakannya. Selama 4 tahun berikutnya, aku sering memimpikannya. Aku memimpikan pergelangan tangannya, pembuluh darah emas yang berkelok-kelok di bawah kulit tipis, tampak sangat rentan. Tapi karakternya sekuat rumput liar yang tak pernah mati. Di sekolah, aku pernah bertemu gadis yang memeluknya itu. Baru ku tahu dia sering tiba-tiba menghilang sebelumnya karena dia harus merawat kakeknya yang sudah tua dan sakit. Hari aku mencarinya, kakeknya baru saja meninggal. Aku bahkan tidak tahu dia mengalami begitu banyak hal. Aku merasa bersalah dan sedih. Jika dulu aku tidak begitu pemarah, dan sedikit lebih dewasa, mungkin aku bisa menemaninya di jalan terakhirnya. Dia bilang dia terkena kanker dan mati. Aku tidak pernah mau percaya. Aku selalu berhayal dia hidup di suatu tempat di dunia ini, karena aku merasakannya. Dia tidak akan mati semudah itu. Orang yang begitu positif seperti dia. Selama 5 tahun ini, aku membawa kenang-kenangan pemberiannya, mengunjungi semua kuil yang terkenal manjur di negeri ini. Aku meniru para pria dan wanita saleh yang tampak bodoh, berlutut di depan Buddha. Aku berharap dia hidup dengan baik. Bahkan di tempat yang tidak bisa kulihat, asalkan dia bisa hidup, ambil apapun milikku. Asalkan dia baik-baik saja, bisa sedikit lebih baik, tidak terlalu sakit. Aku bersedia melakukan apa saja. Entah apakah keinginanku terkabul. Setahun setelah lulus kuliah, aku kembali ke kampus untuk bertemu dosen pembimbing membicarakan suatu hal di tempat parkir. Aku melihat seseorang yang sangat mirip dengan Jiang Yichen. Aku merasa seluruh darah di tubuhku mengalir dari telapak kaki ke atas. Jantungku seolah hidup kembali. Di saat jantung berdetak kencang, ada juga kemarahan. Dia membohongiku. Dia membohongiku. Bagaimana bisa dia begitu kejam? Membohongiku dengan kematian. Tiba-tiba aku menjadi penakut. Apa dia sangat membenciku hingga melakukan ini? Aku tidak berani mendekat. Aku hanya diam-diam mengikutinya dari jarak yang tidak jauh. Aku takut jika gegabah maju akan membuatnya kabur karena terkejut. Aku mendengar beberapa hal tentangnya. Dia cuti kuliah dan kembali mulai sekolah lagi. Dia masih sangat kekurangan uang, dan kembali melanjutkan memberikan les privat, meskipun sekarang les privat tidak diizinkan. Aku marah sekaligus sedih. Untuk apa dia menggunakan 1 juta itu? Kenapa dia masih begitu kurus? Pakaian dan celana yang dikenakannya longgar. Bahkan bisa terlihat bentuk tulangnya yang menonjol karena terlalu kurus. Sepupuku baru saja ingin mencari guru les. Maka aku mencari cara untuk menghubungi teman sekosnya, dan memintanya membantu mencari Jiang Yichen untuk memberi les. Dia datang, setengah jam lebih awal. Aku tidak menyangka dia langsung masuk ke kamarku. Begitu dia membuka mulut, mataku memerah. Jiang Yichen. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Saat dia melihatku, dia masih menjauhiku. Tidak mungkin aku tidak sedih. Dia benar-benar tidak menyukaiku. Rupanya selama bertahun-tahun ini, aku hanya bertepuk sebelah tangan. Dia bahkan berbohong lagi. Mengatakan dia sudah punya pacar. Pada akhirnya aku tidak tahan dan menciumnya, tapi pada saat yang sama aku melepaskannya. Aku benar-benar sangat menyukainya. Asalkan dia hidup dengan baik, tidak apa-apa dia membohongiku. Tidak apa-apa dia membenciku. Aku akan melihatnya dari jauh, cukup tahu dia baik-baik saja. Pada malam ulang tahun ibuku, dia datang. Barulah aku tahu alasan dia menghindariku selama bertahun-tahun. Dia tidak berbohong. Dia hanya menderita kanker yang tidak bisa mati. Rupanya dia sendirian menanggung begitu banyak sakit dan penderitaan. Hingga aku mendengar dia berkata, dia juga menyukaiku. Aku awalnya mengira. Tapi dia sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Selama 5 tahun, dia seperti telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Baru sampai di hadapanku. Dia bahkan tidak bisa melihat jalan di depan, namun dia tetap kembali. Saat dia jatuh dengan mata terpejam, ada kilau air mata di sudut matanya. Aku tahu dia tidak ingin mati. Dia masih ingin hidup. Aku mati-matian memberinya napas buatan dan pertolongan pertama. Tanganku hampir kehilangan tenaga. Aku juga tidak merasa lelah. Aku hanya tahu dia tidak boleh mati. Ambulans tiba. Setelah dokter memeriksa, dia memasangkan masker oksigen padanya. Dia selamat. Aku merebutnya dari tangan maut. Ibuku menyuruhku bertahan dan segera mengikuti. Barulah aku tersadar dan ikut naik ambulans. Sudut pandang Jiang Yichen. Dia sendiri sepertinya tidur sangat lama. Saat bangun, tangannya digenggam erat oleh seseorang, bahkan terasa agak sakit. Liu Ruyan, begitu aku membuka mulut. Suaraku serak seperti genderang pecah. Aku sendiri kaget. Liu Ruyan terbangun. Di bawah matanya ada lingkaran hitam, seperti tidak tidur berhari-hari. Rambut panjang hitamnya juga berantakan. Seperti anjing kecil yang kotor. Dia menatapku lurus, bibirnya bergerak-gerak.
Matanya memerah. Dia berkata, "Kau bangun." "Ruyan, ada yang tidak nyaman? Apakah dadamu masih sakit?" Aku membuka mulut, berkata dengan suara serak, "Tidak sakit." Dia buru-buru berdiri. Aku panggil dokter. Sebulan kemudian, menjelang keluar rumah sakit, dokter membawa kabar baik. Semua indikator tubuhku perlahan kembali normal. Baik miokarditis maupun fungsi ginjal, semuanya ajaibnya semakin membaik. Setelah pulang hanya perlu istirahat yang cukup. Penyakit ini hanya perlu tidak terlalu emosional, menjaga pola pikir, dan minum obat tepat waktu. Ibu Liu Ruyan dengan bersemangat melompat-lompat di tempat dengan sepatu hak tinggi, lalu buru-buru akan pergi. Liu Ruyan. "Bu, mau kemana lagi?" Ibu Liu Ruyan, "Membayar nazar. Ibumu seminggu lalu bahkan pergi ke kuil Thailand untuk berdoa beberapa hari. Kamu rawat Xiao Chen dengan baik. Ingat, biarkan dia banyak berbaring di rumah. Ingat, kau yang memberi makan langsung. Jika dia kurus setengah kati, aku akan menanyaimu." Setelah Ibu Liu pergi, ruang rawat tiba-tiba menjadi terlalu sunyi. Di luar jendela baru saja turun hujan. Liu Ruyan berjalan ke sana dan membuka jendela. Aroma tanah basah dan rumput setelah hujan menyapu. Dia berdiri di dalam cahaya. Aku menatapnya dari bawah. Tiba-tiba aku mengulurkan tangan padanya. Liu Ruyan segera mendekat, bertanya dengan suara lembut. "Ada apa? Ada yang sakit?" Aku mengangkat kepala dan mencium bibirnya. "Tidak apa-apa, aku tiba-tiba ingin menciummu." Telinga Liu Ruyan perlahan memerah, tapi dia sengaja memasang wajah tegas dan memarahiku. "Kamu sakit? Bagaimana bisa hal seperti ini dimulai olehmu?" Aku sedikit bingung. Dia membungkuk dan mencium bibirku, sangat ringan seperti bulu, seperti kupu-kupu yang berhenti. Gadis itu tersenyum dengan tenang. "Tentu saja sekarang giliranku untuk memulai hal seperti ini." Sinar matahari lembut, masa depan aku dan dia. Kembali kita kendalikan sendiri. Cinta tidak mati, keajaiban pasti akan muncul.